Hai, selamat siang teman-teman. Saya Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport channel Tom MC Ifle. Ini adalah channel bisnis yang bertujuan untuk mengedukasi teman-teman untuk bisa mengerti tentang dunia bisnis. Beberapa waktu kemarin tepatnya, tadi malam saya mengupload satu video tentang pertemuan saya dengan Captain Vincent Raditya, di mana saya bertemu dengan orang yang sangat baik, orang yang luar biasa, seorang pengusaha yang memiliki hati, yang punya dedikasi, dan juga memiliki passion untuk melihat anak-anak muda itu berkembang. Beliau membuat suatu simulator yang dipakai oleh para pilot-pilot muda yang tidak punya fasilitas, yang mungkin pada zaman dahulu, pada saat Captain Vincent mulai menjadi seorang pilot, beliau tidak bisa menemukan fasilitas-fasilitas seperti ini. Apa yang mereka lakukan, apa yang beliau lakukan buat saya adalah sesuatu yang sangat-sangat mulia. Pada saat saya selesai syuting, saya tanya sama beliau, Cap, bagaimana bisa membuat sebuah konten di atas pesawat yang bentuknya prank? Jadi saya menyampaikan seperti itu. Beliau bilang gini, wah itu saya lagi menunda konten. Kenapa? Karena ya ini lagi ada masalah. Masalahnya apa? License saya dicabut. Teman-teman, terus terang saya tidak mengikuti berita. Saya hanya melihat dan merasa bahwa ada sebuah bisnis yang sangat-sangat bagus gitu ya. Lalu kemudian saya tertarik untuk menginterview. Tetapi saya tidak mengetahui story behind the story, bahwa ada perseteruan antara YouTuber dengan YouTuber. Nah teman-teman, begini, di dalam dunia bisnis atau di dunia ini, persaingan itu sangat common atau sangat biasa. Nah, reaksi terhadap persaingan ada macam-macam. Ada orang yang bersaing di dunia bisnis lalu kemudian mencoba untuk menjatuhkan harga. Kalau menjatuhkan harga berarti kompetitor harus turunkan harga juga. Itu persaingan yang sifatnya lazim di dunia bisnis. Tetapi kalau di dalam dunia YouTuber ternyata ada juga bentuknya saling berkomentar atau saling menyampaikan masukan. Nah, ada yang masukannya positif, tapi ada juga yang masukannya berakibat pencabutan license pilot seseorang. Nah, bagaimana sebuah license bisa dicabut? Bagaimana license dari Captain Vincent bisa dicabut padahal beliau sudah melakukan konten itu sudah lama. Lalu kemudian saya coba meneliti. Jadi ceritanya, ini saya cerita ya. Ceritanya saya selesai syuting, lalu saya ketemu dengan Captain Vincent, posisinya tanggal 27. Saat saya masuk ke mobil, muncul satu video dari Cameo Project. Cameo Project, thumbnailnya ada wajah Captain Vincent, lalu kemudian ada tulisan license dicabut. Oke? Itu membahas tentang zero gravity. Di sana ada beberapa orang, termasuk salah satunya adalah seorang instruktur penerbangan, dan mereka pun berada di kantor perhubungan. Nah, lalu kemudian saya melihat video-video lain. Ternyata diawali dari sebuah video yang diupload tanggal 13 April, di mana Captain Vincent melakukan prank kepada Master Limbat. Seperti kita tahu, Master Limbat nggak bersuara. Tapi begitu di prank, Master Limbatnya bersuara gitu. Dan itu merupakan fenomenal banget. Luar biasa banget. Dan yang nonton 10 juta view, menjadi trending topik nomor 1 di YouTube. Tidak lama dari situ, tanggal 7 Mei, ada suatu video. Saya mungkin 7 Mei, ada 2 orang berkomunikasi mengenai aku benci Captain Vincent. Membahas mengenai bahaya zero gravity. Tanggal 15 Mei, Captain Vincent memberikan tanggapan bahwa zero gravity itu tidak berbahaya, zero gravity itu begini dan begitu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sampai di situ basically saya pikir selesai.
ternyata ada video-video lain. Bahkan video-videonya yang cukup menarik juga. Pertama ada video, ada orang badannya gede, telanjang, nantang MMA gitu ya. Lalu ada orang yang sama membuat video bersama pilot perempuan rambut panjang yang mengatakan don't push your luck. Lalu kemudian ada orang yang sama menantang untuk lempar pisau. Katanya kalau lempar pisau dan MMA tidak seberbahaya zero gravity, which is itu absolutely true. Karena kalau pesawat stall nggak terkendali bisa berbahaya. Bahkan orang yang sama menantang untuk matikan pesawat di udara, dan menurut saya itu berbahaya ya kalau sampai berani dilakukan. Itu sangat-sangat luar biasa dan tidak ada di dalam prosedur di mana di atas udara kayak kita mobil di dalam perjalanan lalu di-pre-in lalu dimatikan mesinnya lalu kemudian dinyalakan lagi, dia akan nyala seperti normal. Mungkin kalau pesawat agak berbeda, saya nggak tahu hasilnya seperti apa. Tapi yang pasti Kapten Vincent memberikan klarifikasi. Nah, pada prinsipnya adalah kalau satu kali video di-upload, lalu kemudian diberi klarifikasi and then clear, bahkan ada video yang ada video call, ya, ada video minta maaf, ada video, wah macam-macam. Intinya semua membahas topik zero gravity bahaya, zero gravity bahaya, zero gravity bahaya, zero gravity bahaya. Segala sesuatu yang diulang berkali-kali akan menjadi sebuah kebenaran baru. Dan itu disebut propaganda. Propaganda berasal dari kata propagare. Ini bahasa Latin. Artinya adalah mengembangkan atau menciptakan sebuah rangkaian yang membentuk persepsi untuk merangsang perilaku. Bisa perilaku orang, bisa perilaku orang yang lain. Nah, propaganda adalah sebuah upaya yang disengaja, terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi pikiran atau yang mempengaruhi kognisi. Kognisi adalah kesadaran, kecerdasan seseorang. Di Jerman, Hitler menggunakan satu jabatan namanya Menteri Propaganda, namanya Joseph Goebbels. Joseph Goebbels adalah Menteri Propaganda yang selalu mengatakan begini, sampaikan kebohongan-kebohongan dan berulang-ulang. Kalau kebohongan dilakukan berulang-ulang, kebohongan yang berulang-ulang akan menjadi kebenaran baru. Ini yang menjadi sangat-sangat menarik. Nah, apa yang terjadi kalau propaganda ini diulang-ulang, lalu kemudian diulang dengan bahasa yang berbeda, ditambahkan lagi dengan pembahasan YouTuber-YouTuber lainnya yang membahas juga tentang zero gravity, lalu kemudian menciptakan sebuah opini, akhirnya menjadi masalah bersama. Yang awalnya adalah masalah 1-2 orang menjadi masalah bersama. Dan kalau biasanya udah menjadi masalah bersama, tentu ada pihak yang berkepentingan. Yaitu siapa? Orang-orang yang memberikan lisensi. Orang-orang yang memberikan license harus ikut terlibat. Dan akhirnya memang dipanggil, kemudian dicabutlah license Kapten Vincent. Nah, ada satu hal yang tidak disampaikan oleh Cameo pada saat menyampaikan, atau bahkan ada otoritas di sana. Oke, di mana otoritasnya itu mengatakan ditantang terus. Kalau kamu berani nggak? Kalau kamu berani nggak? Kalau kamu berani nggak? Kalau kamu berani nggak? Kalau kamu boleh nggak? Kalau kamu instruktur, kamu boleh nggak? Nah, jadi itu adalah pertanyaan yang beruntun yang dirangsang untuk orang itu mengatakan tidak, saya tidak berani. Kenapa? Oh, saya tidak berani. Oh, itu zero gravity berbahaya dan seterusnya. Tetapi yang tidak disampaikan adalah berapa jenis license yang dimiliki oleh Kapten Vincent. Andai kata Anda adalah orang yang memiliki license SIM A dan Anda punya SIM C, SIM SIM C-nya ditilang, apakah Anda tidak boleh bawa mobil? Boleh. Saya yakin Kapten Vincent tetap bisa terbang. Kapten Vincent tetap bisa berangkat dan Kapten Vincent bisa tetap menggunakan license yang tidak dibatalkan. Misalnya
pilot itu ada banyak jenis license. Ada mungkin private license, ada commercial license, ada airlines license, ada instructor license. Masing-masing ini ada jenjangnya. Misalnya Anda punya empat-empatnya, lalu kemudian salah satu dicabut. Misalnya private license Anda dicabut. Berarti Anda tidak boleh terbang dengan pesawat dengan satu seater. Kalau Anda commercial license-nya yang dicabut, berarti Anda nggak boleh terbang menggunakan penerbangan komersial. Nah, jadi kalau ini disampaikan, masalahnya tidak akan seberat ini. Masalahnya ceritanya akan berbeda. Ceritanya mungkin akan menunjukkan point of view yang menjadi netral. Kalau point of view tidak netral, bisa dianggap yang lain. Nah, teman-teman, kita belajar hal yang bagus dan menarik untuk bisnis. Channel ini adalah channel bisnis. Yang pertama adalah bahwa propaganda juga bisa dilakukan untuk menjual produk. Propaganda bisa dijual untuk menjual diri. Dilakukan, Anda jual propaganda, Anda ciptakan opini berulang-ulang sampai akhirnya orang percaya. Ya. Tetapi saya harus mengingatkan bahwa propaganda memiliki dua mata pisau. Bisa menusuk ke depan, bisa menusuk ke dalam. Nah, andai kata Anda memiliki propaganda positif, dia tidak menusuk siapa-siapa. Tidak merugikan siapa-siapa. Ya. Dan kalau melihat dari case-nya Captain Vincent, mari kita support Captain Vincent. Kita support beliau baik secara moral maupun secara doa, ya, agar problem yang beliau lewati hari ini sangat bagus. Bagusnya kenapa? Karena saya yakin setiap hadiah bungkusnya adalah masalah. Dan saya senang sekali Captain Vincent memberikan reaksi yang menurut saya sangat dewasa sekali. Beliau mengatakan bahwa apa yang Tuhan berikan boleh Tuhan ambil. Apa yang Tuhan berikan boleh Tuhan ambil kapanpun juga. Yang paling penting adalah kita tetap setia dengan komitmen dan integritas kita. Dan buat kita semua, saya sangat berharap bahwa YouTube bisa dipakai sebagai sebuah platform untuk saling mensupport antar YouTuber, antar kawan, antar subscriber, dan kita ciptakan konten yang berguna. Kita ciptakan konten yang bermanfaat. Kita ciptakan konten yang menghibur. Dan andai kata ada satu atau dua YouTuber yang mungkin perlu diingatkan, mari kita ingatkan offline saja. Karena kalau digunakan secara online, bisa jadi ini merupakan sebuah penggiringan opini yang akhirnya bisa berakibat who knows what. Ya, so let's make this platform a positive place. Sama seperti yang lalu-lalu. Thank you so much. Saya Tom MC Fle. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.